Bab 11. Cantik nyentilin kerja. Tiba-tiba mata si cantik terbuka. Lalu, hehehe. Dia terkekeh dengan kekehan khas orang gila. D3 dek gemoy gue yang semula mengeras kayak batu giok, mendadak lembek tak berdaya mendengar kekehan tersebut. Ya, N4 su gue tiba-tiba hilang. Guys, gimana enggak? Sekarang cantik terlihat menjadi orang gila kembali. An1, Nenegram. Ngeri gue sama ketawanya Elo. Enggak Ceti merempatwanin Elo aja lah. Ucap gue. Tubuh gue sambil roboh ke samping. Berbaring terlentang di sisi si cantik. Ayo, sayang. Sentuh aku, sayang. Mejih. Cewek gila bisa gatel juga. Gue terkejut dengan ucapan si cewek gila. Nggak mau. Lo kan orang gila. Tolak gue. Puk. Si cantik melingkarkan tangannya ke perut gue. Tangan lo minggir. Anjir. Gue menghempaskan tangannya dia. Berhasil. Tetapi kemudian. Puk. Kali ini kakinya dia yang melingkar ke kaki gue. Kaki lo ngapain nindihin gue? Woi. Gue juga menghempaskan kakinya dia. Kembali berhasil. Puk. Malah sekarang tangan dan kakinya dia melukin tubuh gue erat-erat. Lepas. Lo gatel banget sih sama gue. Gue hempaskan kedua-duanya. Srek, srek. Cantik menghimpitkan tubuhnya ke tubuh gue. Ngapain lo deket-deket gue? Dia benar-benar bebal banget. Dibilangin kayak gitu, dia malah kembali seperti tadi, melingkarkan kaki dan tangannya di tubuh gue. Lepas nggak gue bilang. Si cantik tetap jublek, enggak mau menuruti perintah gue. Lepas. Akhirnya gue ngebentak dia. Baru setelah itu, dia patuh. Tangan dan kakinya tak lagi melukin tubuh gue. Sekarang lo tidurnya geser sana. Jangan dekat-dekat gue. Titah gue lagi. Si cantik awalnya kembali jublek. Cepetan. Paksa gue. Srek, srek. Si cantik melakukannya juga. Dia menggeser tubuhnya hingga sampai ke pinggiran tempat tidur. Berseberangan sama gue. Setelah itu, ia berganti posisi. Tidur miring membelakangi keberadaan gue. Gue pun merasa aman dengan posisi tersebut. Berarti kan dia enggak akan gangguin gue lagi. Gue pun berbuat hal yang sama. Mengganti posisi tubuh gue, Ceti tidur miring membelakangi dia. Gue berniat mau langsung terlelap. Tetapi kemudian gue kepikiran dengan sikap si cantik. Kok, tumben dia kayak tahu diri banget. Gue pun tim-tim menengok ke belakang buat liatin dia. Dia masih memungkungi gue. Tim, enggak petakilan sama sekali kayak biasanya. Apa jangan-jangan dia lagi sedih? Ya, batin gue. Apa dia lagi nangis? Gue menerka-nerka. Ah, sial. Jiwa enggak tegaan gue selalu meronta-ronta kalau kayak gini. Maka akhirnya, srek, srek, srek. Gue menggeser posisi tubuh gue jadi mendekat ke arah dia. Lalu dengan gegabah. Puk. Gue peluk tubuh dia dari belakang. Si cantik sepertinya terkejut dengan apa yang gue lakuin. Udah, lo diam aja. Gue yang akan meluk lo. Ucap gue ke si cantik. Pikir gue, lebih aman kalau gue yang meluk dia, ketimbang dia yang melukin gue. Tapi dia bebal banget. Tetap aja jiwa kegatelannya merajalela. Dia segera membalikkan tubuhnya ke arah gue. Lalu, puk. Dia peluk tubuh gue sambil terkekeh. Jadi sekarang, gue sama dia terlihat saling berpelukan. Ah, sial. Dulu nyokap gue pernah mimpi apa sih sebelum ngelahirin gue? Hingga putranya saat ini mau tidur aja harus melukin orang gila. Lutut gue masih dengan posisi yang sama. Karena gue udah pasrah dengan keadaan saat ini. Keesokan harinya. Lo di rumah nggak boleh nakal ya. Biar hari weekend, gue tetap harus kerja. Gue harus ceti guru bimbel panggilan. Ucap gue sambil sibuk merapikan kemeja santai yang gue kenakan. Sedang si cantik cuman jublek duduk di atas tempat tidur sembari ngelihatin gue. Bibirnya memberenggut. Tampaknya dia nggak seneng gue hari ini nggak bisa nemenin dia di rumah. Lo kenapa? Tanya gue. Dia nggak ngejawab. Pokoknya ekspresinya udah kayak cewek normal yang lagi ngambek. Enggak nyangka, cewek gila bisa ngambek juga. Batin gue. Nanti kalau udah pulang,
gue bakal beliin makanan yang enak buat lo. Ucap gue. Dan si cantik malah membuang muka. Heh, gue tuh mau cari duit dulu yang banyak. Duitnya buat nyenengin lo juga. Kan? Ucap gue lagi. Tapi si cantik tetap memberenggut. Ah, bodoh amat lah. Ngapain gue peduliin dia? Dia mau marah. Kek. Ngambek. Kek. Emang gue pikirin. Gue berusaha cuek. Segera meneruskan kegiatan. Bersiap-siap sebelum berangkat mengajar bimbel. Gue berangkat dulu. Pamit gue. Si cantik beranjak dari posisi duduknya. Dia ngikutin langkah gue menuju ke depan. Tapi hanya sampai di teras. Karena gue segera menaiki si Ayang. Gue setir motor gue tersebut. Sebelum gue menjalankannya, gue melihat ke arah cantik. Dia ngelihatin gue terus. Masih dengan bibirnya yang cemberut. Tapi kali ini matanya tampak berkaca-kaca. Jiwa enggak tegaan gue pun merajalela. Dan akhirnya, lo mau ikut gue enggak? Lantang gue. Hehehe. Si cantik langsung terkekeh. Semburat sedih yang baru saja langsung hilang tak berbekas. Anjay. Dia berlari ke arah gue penuh semangat. Gue terpaksa ngajakin dia. Selain karena gue enggak tega ngebiarin dia sedih kayak tadi. Gue juga was-was ninggalin dia di rumah saat perasaannya lagi kayak barusan. Takutnya dia ngamuk. Terus ngeberantakin rumah kayak kemarin. Dia kan orang gila. Jadi sikapnya benar-benar absurd. Lo naik di depan. Jangan di belakang. Titah gue. Gue nggak mungkin ngebiarin dia ciumin leher gue kayak kemarin. Si cantik patuh. Dia segera duduk di depan gue. Si Ayang pun mulai gue jalankan. Meninggalkan halaman rumah. Pergi menuju ke alamat rumah N4K didik gue. Titit, keruut. Bel pintu gue bunyikan. Selang beberapa saat, pintu pun terbuka. Mas Atta sudah datang. Ucap seorang tante-tante di hadapan gue. Namanya Jumini. Dia nyokap dari N4K didik gue. Selamat siang, Bu. Sapa gue dengan begitu ramah. Masuk Mas Atta. Ucap Ibu Jumini. Tetapi kemudian ia melihat ke arah si cantik yang berdiri di samping gue. Dia siapa, Mas? Tanya Ibu Jumini. Dia cuman orang gil. Gue menghentikan ucapan gue. Gue hampir keceplosan bilang ke Ibu Jumini kalau si cantik itu orang gila. Bisa-bisa si cantik bakal diusir dari rumah ini. Dia pacarnya Mas Atta ya? Tebak Bu Jumini. Bukan, Bu, dia hanya istri. Celetuk si cantik. Ia memotong ucapan gue. Istri? Jadi kamu istrinya Mas Atta? Bu Jumini tampak terkejut. Karena setahu dia selama ini gue adalah laki-laki lajang. Hehehe. Si cantik hanya terkekeh menanggapi ucapan Bu Jumini. Sedang gue sedang merutuk sejadi-jadinya. Ngapain sih si cantik pakai emberin hubungan kita? Lagian dia kan orang gila. Bisa-bisanya dia berkata kayak gitu. Jadi kalian pengantin baru? Tanya Bu Jumini ke si cantik. Hehehe. Bukannya menjawab si cantik malah terkekeh. Iya, Bu, kami pengantin baru. Terpaksa gue yang harus menjawab. Kalian nikah udah berapa minggu? Lagi-lagi Bu Jumini melemparkan pertanyaan. Hehehe. Lagi-lagi pula si cantik hanya terkekeh. Belum ada seminggu, Bu. Gue lagi yang terpaksa menjawab. Kamu sangat cantik ya. Puji Bu Jumini ke si cantik. Hehehe. Si cantik kembali terkekeh. Siapa nama kamu? Hehehe. Masih terkekeh. Wah, Mas Atta. Istrinya Mas Atta ternyata murah senyum ya. Ucap Bu Jumini kali ini ke arah gue. Hahaha, iya, Bu. Dia murah senyum. Gue terpaksa ngeyain. Enggak mungkin kan gue bilang kalau dia sering terkekeh karena dia itu orang gila. Ya sudah, ayo masuk. Ngatinem sudah menunggu Mas Atta di ruang belajar. Ujar Bu Jumini. Ngatimen adalah nama putrinya yang masih duduk di kelas 5 SD. Gue dan si cantik pun segera mengikuti langkah Bu Jumini. Langkah yang menuju ke lantai 2. Ruangan yang dia maksudkan. Kami masuk ke dalam ruangan tersebut. Tampak Ngatinem sudah berada di dalam. Sayang, Pak Atta sudah datang. Ucap Bu Jumini kepada Ngatinem.
Ngatinem pun segera menjabat tangan gue dan menciumnya seperti biasa. Ya sudah kalau begitu saya tinggal ke bawah ya. Mas, tolong bimbing belajar Ngatinem. Bu Jumini hampir melangkah pergi. Tetapi kemudian, tunggu. Si cantik tiba-tiba mencegah. Mirip-mirip cewek normal. Ya, ada apa ya? Bu Jumini melihat ke arah kami kembali. Haus. Celetuk si cantik. Gue pun terkejut. Bisa-bisanya cewek gila bicara kayak gitu. Ah, iya. Saya akan bikinkan teh untuk kalian. Timpal Bu Jumini. Vanilla latte aja, kalau ada. Klek. Gue langsung menelan ludah mendengar permintaan si cantik. Dan ternyata Bu Jumini juga berbuat hal yang sama. Teh aja nggak apa-apa kok, Bu. Sahut gue. Gue yang merasa nggak enak dengan permintaan si cantik. Iya, saya akan buatkan. Bu Jumini pun melenggang pergi. Yuk, kita mulai belajar. Ajak gue ke Ngatinem. Kami bertiga pun segera duduk di meja belajar yang udah dipersiapkan. Gue duduk bersebelahan sama si cantik. Sedang Ngatinem berada di hadapan gue. Sekarang kita belajar matematika dulu ya. Gue akan ngejelasin soal yang kemarin lo tanyain. Ucap gue ke Ngatinem. Ngatinem pun langsung membuka buku matematikanya. Dia mulai memperhatikan penjelasan gue tentang soal-soal di buku tersebut. Lo udah ngerti? Tanya gue setelah panjang lebar gue ngumprus. Si Ngatinem nganggukin kepala. Gue tahu dia sebetulnya belum benar-benar paham. Karena dia kan dedel banget. Susah memberikan penjelasan ke dia. Sekarang gue akan ngasih soal latihan sama lo. Gue pun mulai membuat soal-soal tersebut. Soal dari yang mudah, hingga yang lumayan sulit. Setelah selesai, gue serahin ke si Ngatinem. Bok 4 HSD itu pun mulai mengerjakannya. Walau gue nggak yakin apakah dia bisa, atau sebaliknya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar. Tampak Bu Jumini masuk ke ruangan ini. Ia sudah membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat. Silahkan diminum Mas Atta, sama mbaknya. Bu Jumini meletakkan 2 teh tersebut ke atas meja. Makasih ya, Bu. Timpal gue. Temannya mana? Celetuk si cantik ke arah Ibu Jumini. Teman? Teman apa ya? Bu Jumini pun tampak kebingungan. Teman ngeteh. Cemilan. Jelas si cantik. Bu Jumini pun tampak menelan ludah. Begitupun dengan gue. Gue senggol pundaknya si cantik. Maksudnya buat ngasih kode ke si cantik bahwa apa yang dia lakukan sama sekali nggak sopan. Tetapi si cantik malah senyum-senyum gak jelas sambil melihat ke arah gue. Saya akan gorengkan ketela dulu ya, buat cemilan. Kata Bu Jumini. Nggak usah, Bu. Nggak usah repot-repot. Istri saya barusan cuma bercanda kok. Burger aja kalau ada. Enggak suka ketela. Celetuk si cantik yang membuat Bu Jumini dan gue kembali menelan ludah. Hahaha, dia memang pandai bercanda. Kelakar gue. Sambil sesekali gue pelototin si cantik. Agar dia ngerti kalau gue sangat enggak suka dengan kelakuannya dia. Si cantik pun langsung berwajah sendu. Ya udah kalau cuma bercanda. Saya permisi ya kalau begitu. Kalian teruskan belajarnya. Bu Jumini segera melenggang pergi dari ruangan ini. Dan saat kembali bertiga, gue berusaha menasehati si cantik. Heh, apa yang lo lakuin baru saja tuh nggak sopan tau nggak sih? Ucap gue. Lo nggak boleh kayak gitu lagi. Hehehe. Si cantik malah terkekeh. Gue tuh lagi marah. Nggak lagi bercanda. Lo malah ketawa. Si cantik langsung bungkam. Ia mengatuk-atukan jari tangannya. Sepertinya ia sudah menyadari kesalahannya. Udah ah, gue mau ke kamar mandi dulu. Mau kencing. Tiba-tiba gue kebelet pipis. Gue beranjak dari tempat duduk yang baru saja. Tapi si cantik juga melakukan hal yang sama. Lo mau ngapain? Mau ikut gue? Gue udah bilang, gue mau kencing. Apa jangan-jangan lo mau nyebokin gue? Atau mau bantuin megangin tit satu deh gue? Si cantik malah mengangguk dengan semangat. Satunting. Umpat gue. Pokoknya lo nunggu di sini aja. Teman itu box 1 L. Kalau perlu lo bantuin dia ngerjain soal-soalnya.
Gue menunjuk Ngatinem yang sedari tadi masih kebingungan dengan soal yang gue berikan. Akhirnya si cantik patuh. Dia kembali duduk. Dia enggak jadi ngintilin gue. Gue segera melenggang ke kamar mandi. Ruangan lembab yang juga berada di ruangan ini. Gue segera keluarkan pipis gue yang sedari tadi meronta-ronta. Setelah selesai, gue pun cebokan. Karena D3 gemoy gue harus senantiasa bersih dan glowing. Gue segera keluar dari ruangan kamar mandi. Gue berjalan ke arah keberadaan si cantik dan Ngatinem. Seketika gue begitu was-was. Gue ngelihat si cantik lagi nulis sesuatu di bukunya si Ngatinem. Gue menduga dia lagi gambar benang ruwet kayak E4KTK. Gue hampir memaki si cantik, tapi kemudian gue malah ternganga. Si cantik lagi ngerjain soal-soal yang gue berikan ke Ngatinem. Dia mengerjakannya dengan cepat. Dan yang membuat gue semakin terheran. Dia mengerjakannya tanpa kesalahan sedikit pun. Mejir. Sejak kapan orang gila bisa pintar matematika? Batin gue.